Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Salam sukacita, salam sehat, salam jumpa kembali dalam renungan harian yang senantiasa setia menyapa kita. Di pagi hari yang baik ini, kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam keadaan baik, sukacita menyambut hari ini dan penuh pengharapan untuk menjalaninya. Di hari yang baik ini, ayat renungan bagi kita tertulis dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 11. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia, bukan tidak mungkin kita pernah mengalami sakit hati oleh karena orang lain. Bukan tidak mungkin kita pernah marah oleh karena perlakuan orang lain yang tidak adil atau tidak benar terhadap kita. Mungkin di antara kita ada yang sampai menyimpan dendam kepada orang lain oleh karena sakit hati yang cukup mendalam yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah sakit hati dan amarah serta dendam yang tersimpan itu membuat kita bahagia atau membuat kita merasa puas hati dalam hidup ini? Tentu saja tidak. Sakit hati, amarah, dan dendam yang tersimpan hanya akan membuat kita terbatas untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Karena itulah ungkapan yang mengatakan 1000 teman terlalu sedikit dan 1 musuh itu terlalu banyak adalah benar adanya. Karena memang jika kita memiliki 1 musuh saja, itu akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk memberikan senyum terbaik kita, memberikan hal terbaik dari diri kita kepada orang lain. Karena kalau di suatu tempat kita bertemu dengan orang yang sangat kita benci, yang kita anggap sebagai musuh itu, bukan tidak mungkin amarah kita kembali bangkit dan senyum yang ingin kita sampaikan kepada orang lain menjadi terhalang oleh karena 1 orang itu. Karena itulah 1 musuh hanya akan membatasi diri kita untuk memberi yang terbaik dalam diri kita kepada banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, renungan kali ini adalah ajakan kepada kita untuk mampu memaafkan dan menerima orang lain atas kekurangan yang mungkin dilakukannya pada kita, serta kita harus mampu meminta maaf kepada orang lain yang mungkin telah kita sakiti dalam ucapan dan juga dalam tindakan kita. Renungan ini adalah perbincangan dari 2 orang saudara, yakni Yakub dan Esau, yang pernah mengalami pergolakan batin ketika Yakub 2 kali melakukan kesalahan dengan menipu Esau kakaknya sendiri. Bukan tidak mungkin Esau marah, bukan tidak mungkin Esau sakit hati hingga dia berencana membunuh Yakub adiknya sendiri. Tapi lihatlah dalam renungan kali ini, keduanya kemudian berbaikan setelah Yakub dengan sepenuh hati meminta maaf kepada kakaknya Esau. Dan Esau juga dengan sepenuh hati menerima permohonan maaf itu, merangkul dan menerima kembali saudaranya itu dengan baik. Dan situasi ini tentu saja mengubahkan keadaan yang penuh amarah itu menjadi kedamaian yang penuh dengan sukacita. Karena itulah bagi kita juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak ada kebahagiaan bagi kita apabila kita senantiasa menyimpan amarah, menyimpan sakit hati,
dan menyimpan dendam terhadap orang lain. Itu hanya akan menyiksa kita dan membuat kita lemah dalam hidup ini. Karena itu, marilah saling memaafkan dan marilah saling memohon maaf atas setiap kesalahan, atas setiap kekurangan, atas setiap tindakan yang tidak benar yang kita lakukan terhadap orang lain dan juga mungkin yang kita terima dari orang lain. Karena Yesus sendiri berpesan, tidak ada perintah yang paling besar selain daripada mengasihi, menerima, dan saling merangkul terhadap orang lain. Tuhan Yesus menguatkan dan menolong kita untuk melakukan itu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum kita tutup dalam doa, kita angkat lagu pujian Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Warisan ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan dan juga sukacita yang Tuhan beri pada kami. Sepanjang hari ini biar Tuhan yang memberkati kami untuk menjalani hari ini, supaya kami senantiasa berada dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan dalam aktivitas, dalam pengobatan bagi yang sedang sakit, supaya semuanya berjalan dengan baik. Sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami karena kasih Kristus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.